Iya, Lama juga itu kan. Terus betul. ya tapi ini memang saya kira layak kita ngobrol-ngobrol lagi Bang, karena ini terkait dengan isu-isu yang saya kira para pemirsa ya, viewers itu pengen penasaran nih, kira-kira seorang Laksamana Soekardi pandangannya gimana ya? Ini, ini Hmm. terkait dengan kasus Hasto ditahan oleh KPK kan pakai baju oranye apa gitu. Terus kemudian narasi yang muncul kan, wah ini kriminalisasi, politisasi hukum dan seterusnya. Setelah itu ya kita tahu semua beritanya kan Bu Mega langsung apa karena Hasto dijadikan apa tahanan KPK maka dia minta supaya para kepala daerah yang dari PDIP untuk menahan diri dulu, nggak datang ke retreat Magelang gitu ya. Meskipun beberapa akhirnya datang juga gitu. Terus kemudian ini kan rame sampai kemarin pas peluncuran Danantara juga kan Pak Prabowo mengundang melibatkan para presiden sebelumnya, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak SBY gitu ya, wakil presiden semuanya, kecuali Bu Mega nggak hadir gitu. Jadi ini orang membacanya itu sebagai sesuatu yang ini keterkaitannya dari kasus sebelumnya gitu. Nah, saya ingin minta pendapat Bang Laks nih tentang situasi tadi soal Hasto ya, soal narasi tentang politisasi hukum, terus soal sikap Bu Mega sendiri gitu ya. Gimana Bang Laks melihat itu kasus Hasto ini? Ya, saya juga melihat dari jauh ya Pak ya. Tapi saya punya persepsi tersendiri Hmm. karena saya pernah jadi orang dalam, saya Ya, kenal baik dengan Ibu Mega ya, ya. Dan kalau masalah Hasto dijadikan tersangka, itu sebetulnya tanpa melihat materi perkaranya, saya tidak ikut mau masuk dalam hmm. materi perkara. Itu sebuah hal yang wajar ya, bahkan partai lain ketua umumnya banyak Ya, yang ditangkap jadi ya. tersangka dan It happens dipenjara lah ya, it juga. Ya, it happens ya. happen. Jadi Ya. hukum itu tidak membanding-bandingkan Hmm, siapa-siapa. hmm. Nah, kasus Hasto khususnya yang saya tangkap dari pembicaraan-pembicaraan mantan penyidik KPK itu kenapa 4 tahun ya Hmm. sudah berlaku? Karena dulu memang dilindungi gitu loh. Oke, ya, 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 terutama ketua KPK yang namanya Firly Bahuri ya. katanya ya. Hmm, Itu kan juga beliau dipilih di fraksi-fraksi DPR kan. Dan kursi yang terbanyak biasanya ya. memilih ketua umumnya gitu loh. Makanya mendapat perlindungan di situ. Hmm. Tapi setelah sudah tidak ada, wajar saja Ditahan, dimulain dimulai lagi lagi. ya, Jadi ya. jangan dijadikan alasan kok baru dibuka Hmm, lagi hmm. gitu loh. Itu satu ya. Yang kedua, kenapa setelah itu acara retreatnya Prabowo Hmm. ya di apa pemimpin daerah dari PDIP tidak perlu datang Hmm, gitu, hmm. diminta tidak datang. Itu kan bukan sebuah aksi, tapi sebuah reaksi dari penahanan Hasto kan. Hmm, hmm. Ya, ini artinya apa? Itu memberikan suatu eh, signal bahwa ini loh, kecuali ada negosiasi, Hmm. tawar menawar Ya, gitu loh. ya. Bisa Hasto dibebaskan, kalau enggak gue punya kekuatan Ya, gini ya, loh. ya. Ya, padahal Mas, yang dirugikan itu PDIP sendiri. Ya, karena mungkin idenya Presiden Prabowo itu ingin membangun Indonesia bersama-sama Hmm. ya, gotong royong. Ya, Nah, gotong royong ini kan ajaran Bung Karno yang paling hakiki ya. mendasar. Maksudnya gotong royong dari bupati, gubernur, ya, presiden, menteri semua gotong royong membangun Indonesia satu langkah, satu arah gitu loh. Hmm, hmm. Dan itu juga akan dijelaskan masalah anggaran. Kan Hmm. banyak pimpinan daerah yang baru dipilih, tidak mengerti mekanisme anggaran negara, tidak mengerti nanti mengeluarkan perda-perda yang bertentangan, Ya. ya, atau dianggap disersi, berlawanan dengan undang-undang dan lain sebagainya. Itu adalah tujuan untuk
retreat bersama-sama. Kan pembicaranya juga banyak di Mm-mm, situ. mm-mm. Nah, gotong royong lah. Kalau PDIP tidak suka gotong royong, berarti tidak mengikuti ajaran Bung Karno. Iya. Ya, ini sangat sangat penting, Ya. ya, karena kita lihat banyak sekali wali kota, bupati yang diserok oleh KPK dengan mudah. Hmm. Bahkan terakhir wali kota Semarang dari Ya. PDIP dengan ketua komisi D di Semarang, suami istri. Ya. Itu kan karena persepsi yang tidak dimengerti, pengetahuan yang kurang baik. Nah, ini yang harus disatukan. Jadi memang gotong royong itu bukan, bahkan Mbak Mega sendiri menamakan kabinetnya kabinet gotong royong. Hmm. Ya, ini saya kaget karena saya mengharapkan PDIP menjadi oposisi. Tapi oposisi yang gotong royong itu oposisi yang konstruktif. Ya, mengkritik kebijakan, memberikan usulan. Bukan oposisi yang destruktif seperti ini. Ini bukan oposisi yang gotong royong. Gotong royong membangun bangsa, walaupun menjadi oposisi itu gotong royong. Ini kayak insubordinasi ya. Persis seperti itu. Jadi yang dirugikan sebetulnya yang tidak ikut lah. Karena ini adalah sebuah memperkaya wawasan, ya kan. Jangan sampai nanti nggak ngerti anggaran dasar, APBD tidak mengerti, lalu main dipakai aja, ketangkap. Kan banyak yang lugu-lugu nih. Ya. Kan? Nah, itu yang saya kira prosesnya kenapa dilakukan. Mungkin karena Hasto ditangkap. Mungkin diharapkan Presiden Prabowo mengintervensi KPK. Ya kan diharapkan dengan ini, ini kalau lu nggak intervensi, gue kasih lihat kekuasaan ini. Padahal intervensi itu kan dilarang. Nah, ini juga sangat mengecewakan lah. Ya, saya kira memang juga saya lihat di PDIP itu yang mengatakan ajaran Bung Karno, bahkan Hasto kasih lihat bukunya. Ada satu lagi yang hak prerogatif. Hak Itu prerogatif ketua umum ya. Ketua umum itu berlawanan dengan ajaran Bung Karno. Memilih calon presiden terserah, tergantung seorang diri. Padahal Bung Karno mengajarkan musyawarah untuk mufakat. Tidak ada itu hak prerogatif. Jadi saya juga sebagai orang yang berdarah-darah, ya mengorbankan banyak waktu saya muda dan uang dan lain sebagainya, itu agak sedih juga melihat arah PDIP seperti ini. Megawati berhasil mempertahankan kursi ketua umumnya, tapi PDIP tidak berhasil ikut membangun negara dan bangsa dalam hal demokrasi, dalam hal ekonomi dan lain sebagainya. Bahkan tidak ikut membangun tradisi demokrasi di dalam partainya sendiri. Itu ya? yang penting, karena kan partai itu dianggap pilar demokrasi. Ya. Apalagi sekarang menuduh-nuduh mungkin mantan Presiden Jokowi ya, bahwa memperlemah KPK. Ya, itu ininya videonya Hasto kan. Betul. Sekarang yang membuat undang-undang siapa? Yang memiliki hak legislasi siapa? Kan DPR. Ketua DPR siapa? Dari PDIP kan. Dan juga kalau tidak setuju bisa mengatakan saya tidak setuju ini. Kalau yang lain setuju, dia sendiri tidak setuju dan kurang suara, minder haes nota aja atau dissenting opinion. Kasih lihat aku nggak setuju nih. Kok dulu diam-diam aja, apalagi katanya pernah tidak setuju untuk 3 periode ya. Kenapa ini tidak diterapkan gitu loh? Itu kan benar apa enggak saya juga nggak tahu, tapi kenyataan strukturnya ya begitu. Jadi DPR itu memiliki kekuasaan legislasi yang luar biasa. Memilih ketua KPK. Kalau tidak setuju dengan ketua KPK yang sekarang, kan fit and proper test bilang saya tidak setuju, tolong nggak balikin lagi aja, ganti aja. Ya kan, itu kan kenapa ada fit and proper test, ada pemilihan di DPR. Karena dia diberikan kekuasaan juga gotong royong bersama-sama. Jangan setelah mereka dirugikan menuduh-nuduh orang, ini orangnya anu, ini orangnya ini. Padahal
semua itu gotong royong sesuai dengan ajaran Bung Karno, demokrasi kita. Seleksi dilakukan presiden, fit and proper test dilakukan oleh DPR, pemilihan pun oleh DPR, yang memiliki kursi banyak akan dapat jatah ketuanya, yang lain wakil ketua, itu udah biasa. Tapi hak-hak kekuasaan itu juga harus disertai oleh tanggung jawab. Ya. Jadi memang saya kira kasus Hasto ini sangat menarik lah. Ya, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Ya. Nah itu Bang, yang terkait soal tadi itu ya, ajaran Bung Karno. Kan retreat ini kan bagian dari manifestasi lah ya, gotong royong apa. Ternyata kok malah Bu Mega melalui surat instruksinya itu kok kayak menyerukan pembangkangan gitu ya, insubordinasi. Ini kan sebenarnya juga menunjukkan cara pandang Bu Mega terhadap kadernya yang menjadi kepala daerah atau bahkan menjadi presiden. Ini kan masih cara pandang lama, Bang. Jadi presiden kan disebut petugas partai, ya kan. Terus sekarang kepala daerah seakan-akan bisa diintervensi begitu aja. Masih ada garis komando dari Bu Mega sebagai ketum kepada kepala daerah untuk nggak usah ikut retreat gitu. Jadi kayak semacam menunjuk kayak tadi yang Bang Laks bilang, ini kayak saya nggak tahu apakah menggertak atau apa Pak Prabowo gitu ya. Kalau ini kalau kasus Hasto diteruskan, ini loh kekuatan saya gitu. Ya. Tapi ini kan mindset yang sebenarnya nggak tahu ya, Bu Mega kan memang cara pandangnya begitu ya terhadap kepala daerah atau presiden. Seakan-akan semuanya bawahannya gitu loh Bang. Nah itu sebuah hal-hal yang sangat bertentangan dengan demokrasi lah. Ya. Kan dia juga selalu mengatakan semua itu adalah petugas partai. Dan dibuktikan kan, diklaim juga presiden sebagai petugas partai. Padahal kalau kita lihat ya kalau misalnya yang menang nanti Ganjar waktu pemilihan presiden, pasti dia akan nurut juga, ya kan? Ini sebagai show of force. Ya, sekarang kan Jokowi dituduh cawe-cawe dan Pak Prabowo juga dianggap ada matahari kembar. Ya. Bagaimana kalau yang menang Ganjar coba? Persis disuruh-suruh gitu loh. Ya kan, ini benar-benar kita letakkan pada perspektif yang sesungguhnya lah, kenyataan yang objektif ya. Dan itu tidak boleh gitu loh. Nah kalau misalnya Pak Prabowo menghormati Jokowi, ya pantas saja karena dia mentornya. Dia yang kasih bintang 4, dia yang kasih segala tanda jasa, dia yang memberikan jalan gitu loh. Ya kan, itu wajar. Pada mentor bertanya ya wajar. Tapi bukan jangan dianggap itu matahari kembar gitu loh. Nah apalagi program-program pemerintah yang seperti presiden melakukan retreat, saya tidak mengatakan bahwa retreat itu baik tidak baik, tetapi kalau kita lihat dalam perspektif membangun bangsa bersama-sama, gotong royong, itu harus didukung, jangan disabotase. Ini kembali karena ada masalah Hasto jadi tersangka dan ditahan. Dia mau kasih lihat, karena hal itu makanya saya kasih gangguan nih, gitu loh. Anda mesti sadar, saya punya kekuasaan. Nggak tahu, mungkin ada telepon-telepon halo, supaya Hasto bebas gitu loh. Nah, ini memang sakit gitu loh. Kalau dalam tubuh kita itu, misalnya di antara teman-teman kita tertangkap KPK, itu kita harus merelakan proses hukum. Ya, pro justisia. Saya punya pengalaman dengan PDIP. Nah, itu menarik. Saya mau tanya itu sebenarnya.